Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Pak, ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang bawa untuk sholat ya? Iya. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Iya. Itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai, ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya? Iya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah, itu udah tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu. Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam, 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Kalau nggak ada, mulai nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar di sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini itu buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Ya, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan seperti pakaian masail. Jadi Kiai, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak? Selesai itu, baru itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai, bangunannya punya izin atau administrasi? Saya kira enggak lah.
sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi mendekat ke bawah seperti dibuk di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ini? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 atau 3 ya? Iya, iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Ya, tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya, yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan itu diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa diutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibahnya. Kiai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Pak, ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu itu. Puluhan atau ratusan Pak? Ya nggak tahu lah. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya. Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya enggak, itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai, ya langsung center itu. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Ya ini katanya tadi lagi ngecor ya? Iya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah, itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau
proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru muncul yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi pengecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Memang nggak ada ledakan sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus korbannya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar di sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Ya, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan seperti pakai masakin. Jadi guys, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum guys? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum guys? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan Tadi gitu Pak selesai Kiai? itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Jadi bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu tidak kuat di atas ini. Jadi mendekat ke bawah, seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini Bulan. 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, nggak ada Atap ya? ya atap. Ya tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya. Yang Saya kira dari pihak memang itu korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan itu diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibahnya. Kiai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra.
Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Pak, ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu itu. Puluhan atau ratusan Pak? Ya nggak tahu lah. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya. Iya. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai ya langsung cektor itu. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Ya ini katanya tadi lagi ngecor ya. Iya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Saya itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan? Ya, dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru bocor yang lantai 3 itu. Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada, belum ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat. Banyak yang masih kegiatan di luar itu sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau kelas? Tidak, yang di bawah untuk utama, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan seperti bawa masakin. Jadi guys, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum guys? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum guys? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu, Pak? Selesai itu, hari itu sudah selesai. Selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Jadi bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi menekan ke bawah seperti dibuk di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini? Bulan. 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya cek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Ya tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan itu diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibah ini.
dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Kejadian ambruknya itu dengan seperti apa? Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jebol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu itu. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Saya nggak ikut ngimami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya? Iya. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Iya. Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai gunting, nggak pakai ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya? Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah, itu udah tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat saja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar di sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan. Ya, kegiatan seperti masakin. Jadi Kiai sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu, Pak? Selesai itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai katanya.
Iya. Kiai bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi mendekat ke bawah, seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini Bulan. 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai tapi 2 atau 3 ya? Iya, iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada. Atap ya? Ya, atap. Kiai tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang Kiai yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri Kiai. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan itu diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibah. Kiai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, tidak tahu itu. Puluhan atau ratusan Pak? Ya nggak tahu lah. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya? Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai, ya langsung cek. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya? Iya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Saya itu nggak tahu. Oh
Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan, Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru jujur yang lantai 3 itu. Ya? Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Kok nggak ada ledakan sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus korbannya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat. Banyak yang masih kegiatan di luar di sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau kelas berapa? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan seperti masakin. Jadi guys, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum, Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum, Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak. Selesai itu, hall itu sudah selesai. Selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai, bangunannya punya izin atau administrasi? Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu tidak kuat di atas. Jadi mendekat ke bawah seperti di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini Bulan. 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa, Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Kiai, tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang, Kiai, yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri, Kiai. Yang Saya kira dari pihak memang itu korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah. Kiai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah.
Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu itu. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Saya nggak ikut ngimami. Saya nggak di sini. Tapi kadang yang bawa untuk sholat ya. Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai gunting, nggak pakai ya langsung cempel itu. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah itu udah tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan? Ya, dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru jujur yang lantai 3 itu. Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat saja. Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan seperti bawah masakin. Jadi Kiai sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu, Pak? Selesai itu, hall itu sudah selesai. Selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas ini. Jadi mendekat ke bawah, seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya cek saja, tidak ada Atap ya? di atap. Kiai tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang Kiai yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri Kiai. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan itu diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa
utarakan, mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah ini. Kiai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Pondok yang Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu itu. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya? Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Iya. Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya ada itu terakhir. 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 Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai gunting, nggak pakai ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya? Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah itu udah tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu. Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada, mulai nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar di sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan. Ya, kegiatan seperti bawa masakin. Jadi Kiai sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai
dibangun apa belum Kiai kejadian ini? Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak Selesai Kiai. itu, kalau itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai karena iya. Kiai bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Jadi sepertinya ini penopang bocor itu nggak kuat di atas. Jadi menekan ke bawah seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ini? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini Bulan. 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya, iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, nggak ada Atap ya? ya atap. Kiai tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang Kiai yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri Kiai. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan itu diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibah ini. Kiai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Yang Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Pak, ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ini. puluhan atau ratusan Pak? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Saya nggak ikut imam nih. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya? Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya ada itu terakhir. 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 Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai ya langsung cor itu.
Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Saya itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu. Jadi saya nggak tahu tadi pengecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar di sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan, ya kegiatan seperti bawa masakin. Jadi Kiai sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak Selesai Kiai? itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai bangunannya punya izin atau administrasi? Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu tidak kuat di atas. Jadi mendekat ke bawah, seperti dibuang di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ini? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini Bulan. 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Yai, tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang Yai yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri Yai. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah ini. Kiai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan.
Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Kejadian bentuknya itu dari seperti apa? Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ini. Puluhan atau ratusan, Pak? Ya nggak tahu lah. Saya nggak ikut ngimami. Saya nggak di sini. Tapi kadang yang bawa untuk sholat ya. Iya. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai gunting, nggak pakai ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Ya katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu. Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Kalau nggak ada ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu, Pak? Selesai. Zohor itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Jadi bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas ini. Jadi mendekat ke bawah seperti dibuk di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai atau 2 atau 3 ya? Iya, iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Ya tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya nanti ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya? Yang Saya kira dari pihak memang ini korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan itu diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibah. Yai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri.
Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Yang Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu. puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya. Iya. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Iya. Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya enggak, itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai gunting, nggak pakai, ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah, itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru bocor yang lantai 3 itu. Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam, 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Kalau nggak ada, mulai nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar itu sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Ya, yang dibawa untuk musola, yang di atas itu untuk hall-hall, untuk apa semacam kegiatan. Ya, kegiatan seperti masakin. Jadi Kiai sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu, Pak? Selesai itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai bangunannya punya izin atau administrasi? Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Jadi sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi mendekat ke bawah, seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu.
izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya, iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya cek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Ya, tapi bisa pastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya? Yang Saya kira dari pihak memang ini korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibah ini. Kiai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Mirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jebol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ya. Puluhan atau ratusan Pak? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Saya nggak ikut ngimami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya, Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai, ya langsung censor itu. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Ya ini katanya tadi lagi ngecor ya? Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya?
Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada peledakan sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus korbannya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat. Banyak yang masih kegiatan di luar di sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini itu buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Ya, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall-hall untuk apa semacam kegiatan seperti bawa masakin. Jadi guys, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum guys? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum guys? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak Selesai Kiai? itu, hall itu sudah selesai. Selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Jadi bangunannya punya izin atau administrasi? Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas. Jadi menekan ke bawah seperti di bom di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? atap. Ya, tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibah. Yai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung.
sudah lama, sudah 9 bulan, kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ya. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Saya nggak ikut imam nih. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya? Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai ya langsung censor itu. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Tapi ya katanya tadi lagi ngecor ya? Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada, mulai nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum Ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat saja? Iya di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar musola kan. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall-hall untuk apa semacam kegiatan, ya kegiatan seperti masakin. Jadi guys, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum guys? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum guys? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak? Selesai itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Jadi bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi mendekat ke bawah seperti dibuk di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ini? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai atau 2 atau 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya cek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Ya tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah ini. Yai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya.
Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Yang Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu. Puluhan atau ratusan, kan? Ya nggak tahu ya. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya? Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai gunting, nggak pakai ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Ya katanya tadi lagi ngecor ya? Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada peledakan sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat. Banyak yang masih kegiatan di luar di sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall-hall untuk apa semacam kegiatan. Ya, kegiatan seperti masakin. Jadi guys, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu, Pak? Selesai itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini menopang cor itu nggak kuat di atas. Jadi menekan ke bawah seperti di bom di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang
bertahan mulai pengembangan pembangunan dari atas ini 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya, iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Kiai, tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang Kiai yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri Kiai. Yang Saya kira dari pihak memang korban takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibah. Kiai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu. Puluhan atau ratusan Pak? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Saya nggak ikut ngimami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya, Iya. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya ada itu terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai, ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah itu udah tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi
ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada boleh ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus korbannya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat saja? Iya, di bawah itu kan sudah Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? ya mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar itu sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini itu buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam ya kegiatan seperti bangun masakin. Jadi guys, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum guys? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum guys? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak Selesai Kiai. itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Jadi bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai ini Sepertinya ini penopang cor itu tidak kuat di atas itu. Jadi menekan ke bawah seperti dibuk di bawahnya. Jadi seperti itu. izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini Bulan. 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Ya tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah. Kiai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung.
proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan, kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu itu. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya, Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai ya langsung cor. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu. Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Kalau nggak ada, mulai nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum Itu pagi ya? belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya di bawah itu kan sudah Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? ya mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar musola kan. Tapi rencananya untuk bangunan ini itu buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan seperti masakin. Jadi kayak sebetulnya bangunannya itu sudah selesai Pak. Dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini? 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya cek saja, tidak ada Atap ya? atap. Kiai tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang Kiai yang lagi sholat. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri Kiai. Yang Saya kira memang itu takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah. Kiai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas.
Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Yang Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Pak, ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ya. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya? Iya. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai, Pak? berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya ada itu terakhir. 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 Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya? Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Kok nggak ada, mulai nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus korbannya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum itu pagi ya. Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja. Iya di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar di sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan. Ya, kegiatan seperti masakin. Jadi guys, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu, Pak? Selesai itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas ini. Jadi mendekat ke bawah seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ini? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini 10 bulan. 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai atau 2 atau 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Kiai tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang Kiai yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada tanggapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri Kiai? Yang
Saya kira memang ini takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan itu diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah. Yai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ini. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Saya nggak ikut imam nih. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya. Iya. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya enggak, itu terakhir. 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 Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai, ya langsung center itu. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Yai katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Saya itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam, 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada, mulai nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum Ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat. Banyak yang masih kegiatan di luar di sholat.
ada yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam ya kegiatan seperti masakin. Jadi Kiai sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak Selesai itu, hall itu sudah selesai. Selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu tidak kuat di atas. Jadi menekan ke bawah seperti di blok di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ini? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini Bulan. 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya, iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Kiai tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang Kiai yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri Kiai. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan itu diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibahnya. Kiai artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu. Puluhan atau ratusan Pak? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Saya nggak ikut ngimami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya. Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak?
baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya enggak, itu terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai, ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah, itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada meledak sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus sebelahnya Nggak ada anak sama sekali. Belum Ditempati ya? Belum. jadi digunakan untuk sholat aja. Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar di sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini itu buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan. Ya, kegiatan seperti bawa masakin. Jadi Kiai, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak Selesai Kiai. itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai bangunannya punya izin atau administrasi? Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi menekan ke bawah, seperti dipuk di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa itu? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini Bulan. 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya cek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Kiai, tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibah. Kiai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri.
Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, tidak tahu. Puluhan atau ratusan, Pak? Ya tidak tahu lah. Saya nggak ikut ngimami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya? Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai gunting, nggak pakai ya langsung cor. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya? Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu. Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada, mulai nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus korbannya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat saja. Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar di sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall-hall untuk apa semacam kegiatan, ya kegiatan seperti pakai masakin. Jadi Kiai, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan Tadi gitu, Pak? selesai itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas. Jadi menekan ke bawah seperti dibuk di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa itu? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya deck saja, tidak ada Atap ya? atap. Kiai tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang Kiai yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada
ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya? Yang Saya kira dari pihak memang ini korban takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibahnya. Yai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Nah, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Yang Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu. Puluhan atau ratusan, Pak? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya? Iya. Betul. Dan semuanya masih kosong. dan ini santri laki-laki ya Pak ya? itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai ya langsung cempel. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya? Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah, itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu. Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam, 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada meledak sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus itu belanja berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum Ditempati ya? belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? ya
mestinya semua, cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar musola kan. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall-hall, untuk apa semacam ini. Ya, kegiatan seperti pakai masakin. Jadi Kiai sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak Selesai Kiai? itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai bangunannya punya izin atau Saya administrasi? tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini menopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi mendekat ke bawah, seperti dibuk di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini Bulan. 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya, iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Kiai tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang Kiai yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri Kiai. Yang Saya kira dari pihak memang korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibah ini. Kiai artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jebol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, tidak tahu. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Saya nggak ikut
ngimami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya. Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Iya. Itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya ada itu terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai ya langsung center itu. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Ya katanya tadi lagi ngecor ya. Iya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat. Banyak yang masih kegiatan di luar di sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini itu buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan. Ya, kegiatan seperti pakai masakin. Jadi guys, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum guys? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum guys? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak? Selesai, betul. Hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Jadi bangunannya punya izin atau administrasi? Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas. Jadi menekan ke bawah, seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya cek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Ya tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya. Yang Saya kira memang takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah. Yai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan.
Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu itu. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Saya nggak ikut mimami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya? Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai gunting, nggak pakai ya langsung cek itu. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya? Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu. Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada, mulai nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja terus korbannya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum Itu pagi ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar itu sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini itu buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan seperti bangun masakin. Jadi Kiai sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari ketahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu, Pak? Selesai itu, hall itu sudah selesai. Selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi menekan ke bawah seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya cek saja, tidak ada Atap ya? ya atap.
Yai, tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang Yai yang lagi sholat. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri Yai. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah ini. Yai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, tidak tahu. Puluhan atau ratusan kan? Ya tidak tahu lah. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang bawa untuk sholat ya? Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai ya langsung cari. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Yai katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah, itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru bocor yang lantai 3 itu. Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Kalau nggak ada, mulai nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus korbannya Nggak ada anak sama sekali. Belum itu pagi ya? belum
itu. Jadi digunakan untuk sholat saja. Iya, di bawah itu kan sudah, Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? ya mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar itu sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini itu buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Ya, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam ya kegiatan seperti masakin. Jadi guys, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum guys? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum guys? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak Selesai, Kiai. itu hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Jadi bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu tidak kuat di atas itu. Jadi mendekat ke bawah seperti dibuk di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ini? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini Bulan. 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya, iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya cek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Ya, tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan itu diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibah ini. Yai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh,
nggak tahu itu. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Saya nggak ikut mimami. Saya nggak di sini. Tapi kadang yang dibawa untuk sholat ya. Iya. Betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya ada itu terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Saya itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi pengecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada meledak sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja terus korbannya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum Ditempati ya? Belum. Ini digunakan untuk sholat saja? Iya di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar musola. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall-hall untuk apa semacam ya kegiatan seperti rumah sakit. Jadi Kiai sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak? Selesai itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai bangunannya punya izin atau administrasi? Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini menopang cor itu nggak kuat di atas. Jadi menekan ke bawah seperti dibuk di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini? 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? atap. Kiai tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ratusan orang Kiai yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri Kiai. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibah ini. Kiai artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September.
Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Yang Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ya. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya? Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai gunting, nggak pakai, ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Ya ini katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah, itu udah tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada, mulai nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus korbannya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum Itu pagi ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat saja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar di sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Ya, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall-hall untuk apa semacam kegiatan. Ya, kegiatan seperti pamer masail. Jadi guys, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum guys? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum guys? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu, Pak? Selesai itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Ya bangunannya punya izin atau Nah, itu nggak tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi mendekat ke bawah, seperti dibuk di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini? Bulan. 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai atau 2 atau 3 ya? Iya, iya. Hanya menutup yang ketiga ini. yang dicor
berapa Kiai katanya kena tembak? Itu hanya cek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Kiai tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang Kiai yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri Kiai. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah. Kiai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Pak, ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ya. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya, Iya. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai gunting, nggak pakai ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah, itu udah tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Kalau nggak ada, boleh nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja terus
Jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? belum. Jadi digunakan untuk sholat saja. Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua, cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar musola kan. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Ya, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan, ya kegiatan seperti bangun masakin. Jadi Kiai sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak Selesai Kiai. itu, hall itu sudah selesai. Selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai bangunannya punya izin atau administrasi? Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang bocor itu nggak kuat di atas itu. Jadi menekan ke bawah seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini Bulan. 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Kiai tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang Kiai yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri Kiai. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibahnya. Kiai artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Mirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan.
ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ya. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu ya. Nggak tahu. Saya nggak ikut ngimami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang bawa untuk sholat ya, Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya enggak, itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai, ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Saya itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu. Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Memang nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus korbannya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Ini digunakan untuk sholat aja. Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar musola kan. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Ya, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan, ya kegiatan seperti bangun masakin. Jadi Kiai, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak? Selesai itu, hall itu sudah selesai. Selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu tidak kuat di atas. Jadi menekan ke bawah seperti di bom di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini? Bulan. 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya cek saja, tidak ada Atap ya? atap. Kiai, tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ratusan orang Kiai yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri Kiai. Yang Saya kira dari pihak memang korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan itu diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibah. Kiai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Mirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus
Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ya. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu ya. Saya nggak ikut ngimami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya? Iya. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai gunting, nggak pakai ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya? Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah, itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu. Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada meledak sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus korbannya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat. Banyak yang masih kegiatan di luar sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan. Ya, kegiatan seperti bawa masakin. Jadi Kiai sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu, Pak? Selesai itu, hal itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas. Jadi menekan ke bawah, seperti diubuk di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa itu? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini? 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya?
Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya cek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Kiai, tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang Kiai yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri Kiai. Yang Saya kira memang ini takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibah. Kiai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Pondoknya Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ya. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu ya. Nggak tahu. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang bawa untuk sholat ya. Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. dan ini santri laki-laki ya Pak ya? itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya enggak, itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai, ya langsung cempel itu. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah, itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada, mulai nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang
menetap tuh santri kelas berapa aja, terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat. Banyak yang masih kegiatan di luar musola kan. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall-hall, untuk apa semacam kegiatan. Ya, kegiatan seperti pakai masakin. Jadi guys, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum guys? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum guys? Kejadian ini. Jadi tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak Selesai, Kiai? itu hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai karena iya. Jadi bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Jadi sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi mendekat ke bawah seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ini? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini? Bulan. 10 bulan. Meski ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicat lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada. Atap ya? Ya, atap. Ya, tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan itu diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah ini. Yai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Pengecoran yang terakhir saja ini jempol. Ya, hanya itu.
Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Yang Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ya. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Saya nggak ikut imam nih. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya? Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya ada itu terakhir. 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 Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai ya langsung centol itu. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Ya katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah, itu udah tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan? Ya, dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Memang nggak ada, mulai nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus itu belanja berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum Ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar musola. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Ya, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam ya kegiatan seperti masakin. Jadi guys, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum guys? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum guys? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak? Selesai itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Jadi bangunannya punya izin atau Nah, itu nggak administrasi? tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Jadi sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas. Jadi menekan ke bawah seperti dihukum di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini Bulan. 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya, iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Ya tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ungkapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibah. Yai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya.
Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi kadang yang dibawa untuk sholat ya. Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya enggak, itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai, ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya? Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah, itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam, 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus korbannya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat. Banyak yang masih kegiatan di luar musola kan. Tapi rencananya untuk bangunan ini itu buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan seperti masakin. Jadi Kiai, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu, Pak? Selesai itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata iya. Kiai bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini menopang cor itu nggak kuat di atas ini. Jadi menekan ke bawah seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa
apa ya? Yang bertahan mulai penambahan pembangunan dari atas ini 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya, iya. Hanya menutup yang ketiga. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Kiai, tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang Kiai yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri Kiai. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa diutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah. Kiai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Pondoknya. Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Pak, ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu itu. Puluhan atau ratusan Pak? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang bawa untuk sholat ya, Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah, itu udah tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi pengecornya sudah selesai.
bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus jumlahnya berapa? Tidak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar itu sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall-hall untuk apa semacam kegiatan. Ya, kegiatan seperti bangun masakin. Jadi guys, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum guys? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum guys? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak? Selesai itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Jadi bangunannya punya izin atau administrasi? Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang bocor itu nggak kuat di atas. Jadi menekan ke bawah seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini? 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai atau 2 atau 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya cek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Ya tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya? Yang Saya kira dari pihak memang ini korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah ini. Yai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini
proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan, kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ya. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Saya nggak ikut imam nih. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya. Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya enggak, itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai, ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Saya itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu. Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam, 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada ledakan sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat. Banyak yang masih kegiatan di luar musola. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang dibawa untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan. Ya, kegiatan seperti bangun masakin. Jadi Kiai, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak? Selesai itu, itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Jadi sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas. Jadi menekan ke bawah seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ini? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya cek saja, tidak ada. Atap ya? Ya, atap. Kiai tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang Kiai yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya? Yang Saya kira dari pihak memang ini korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa diutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah ini. Kiai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya.
Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdus Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ya. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Saya nggak ikut ngimami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang bawa untuk sholat ya. Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya enggak, itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai, ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Iya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah, itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru muncul yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi pengecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam, 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada meledak sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat. Banyak yang masih kegiatan di luar musola kan. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Ya, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan seperti bawah masakin. Jadi Kiai, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu, Pak? Selesai, betul. Hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai bangunannya punya izin atau Saya administrasi? tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi menekan ke bawah seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ini?
yang bertahan mulai penambahan pembangunan dari atas ini 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya, iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya cek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Ya, tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya. Yang Saya kira dari pihak memang itu korban takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa diutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah ini. Yai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Nah, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Pondok yang Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, tidak tahu. puluhan atau ratusan kan? Ya tidak tahu lah. Tidak tahu. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya, Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya enggak, itu terakhir. 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 Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai, ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah, itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu. Jadi saya nggak tahu tadi pengecornya sudah selesai.
diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat saja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat. Banyak yang masih kegiatan di luar di sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini itu buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall-hall untuk apa semacam kegiatan seperti masakin. Jadi Kiai sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak Kiai? Itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Jadi bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas. Jadi menekan ke bawah seperti di blok di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ini? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini? Bulan. 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya cek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Ya tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya? Yang Saya kira dari pihak memang ini korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah. Kiai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu.
Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Yang Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ya. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu ya. Nggak tahu. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya? Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai gunting, nggak pakai ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah, itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru bocor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Kalau nggak ada meledak sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat. Banyak yang masih kegiatan di luar di sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan. Ya, kegiatan seperti masakin. Jadi guys, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu, Pak? Selesai itu, hari itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai bangunannya punya izin atau Nah, itu nggak administrasi? tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak, Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas. Jadi menekan ke bawah, seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Kiai tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang Kiai yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada tahapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri Kiai. Yang Saya kira memang itu takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah ini. Kiai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya.
Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Saya nggak ikut ngimami. Saya nggak di sini. Ini memang yang dibawa untuk sholat ya. Iya. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai, ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Ya ini katanya tadi lagi ngecor ya? Iya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah, itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi pengecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada peledakan sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus korbannya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum Ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar di sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini itu buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Ya, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan, ya kegiatan seperti masakin. Jadi Kiai, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari ketahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu, Pak? Selesai itu, hal itu sudah selesai. Selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Jadi bangunannya punya izin atau administrasi? Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi menekan ke bawah seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap
sudah mulai penambahan pembangunan dari atas ini 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya, iya. Hanya menutup yang ketiga. Yang dicor lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Ya, tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya. Yang Saya kira harga memang takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan itu diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibahnya. Yai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ya. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu ya. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang bawa untuk sholat ya, Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya enggak, itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai, ya langsung cek. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah, itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi kan. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu. Jadi saya nggak tahu tadi pengecornya sudah selesai. Saya kira ngecor
mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Kalau nggak ada mulai nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat saja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar itu sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Ya, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan seperti bangun masakin. Jadi guys, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum guys? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum guys? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak? Selesai, itu hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Jadi bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai ini? Sepertinya ini penopang cor itu tidak kuat di atas ini. Jadi menekan ke bawah seperti dibuk di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini? 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Ya, tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah ini. Yai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Kejadian alhamdulillah bangunan ini seperti apa?
selama sudah 9 bulan, kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ya. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya? Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai, Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai ya langsung cek ini. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Ya, katanya tadi lagi ngecor ya. Iya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Saya itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada meledak sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar musola kan. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Ya, yang dibawa untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam ini. Ya, kegiatan seperti pakai masakin. Jadi Kiai, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak? Selesai itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Jadi bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Jadi sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas. Jadi mendekat ke bawah seperti dihukum di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini? 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga. Yang dicor lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Ya, tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibah. Kiai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Mirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya.
Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya? Iya. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya ada itu terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai gunting, nggak pakai, ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Saya itu udah tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru bocor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam, 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada, belum ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus korbannya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum Ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar musola kan. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Ya, yang dibawa untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan, ya kegiatan seperti bangun masakin. Jadi Kiai, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu, Pak? Selesai itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai bangunannya punya izin atau administrasi? Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Jadi sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi menekan ke bawah seperti dipuk di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ini?
yang bertahan mulai penambahan pembangunan dari atas ini 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya, iya. Hanya menutup yang ketiga. Yang dicor lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya cek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Ya, tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya. Yang Saya kira memang ini takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah ini. Yai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum dihentikan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, tidak tahu. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang bawa untuk sholat ya. Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Iya. Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai gunting, nggak pakai ya langsung cektor itu. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Iya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi pengecornya sudah selesai.
bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus sebelahnya berapa? Tidak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat saja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat. Banyak yang masih kegiatan di luar itu sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall-hall untuk apa semacam kegiatan seperti bangun masakin. Jadi guys, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum guys? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum guys? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak Kiai? Itu hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Jadi bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi mendekat ke bawah seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini? 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai tapi 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga. Yang dicor lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya cek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Ya tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya? Yang Saya kira dari pihak memang ini korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan itu diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah ini. Yai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu.
Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Pondoknya. Sudah lama, sudah 9 bulan, kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ya. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu ya. Nggak tahu. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya? Iya. Betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai gunting, nggak pakai ya langsung cempel itu. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Kalau nggak ada, boleh nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus korbannya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum Ditempati ya? belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar itu sholat. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan, ya kegiatan seperti pamer masakin. Jadi Kiai sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak? Selesai itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Jadi sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas. Jadi menekan ke bawah seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini? Bulan. 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada. Atap ya? Ya atap. Kiai tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya. Yang Saya kira dari pihak memang ini korban. takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibahnya. Kiai artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Mirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya.
Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu itu. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya. Iya. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Iya. Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya enggak, itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai gunting, nggak pakai, ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya? Iya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah, itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Kalau nggak ada, mulai nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum Itu pagi ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat saja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar musola kan. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan. Ya, kegiatan seperti masakin. Jadi guys, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum guys? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum guys? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu, Pak? Selesai, betul. Hal itu sudah selesai. Selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai bangunannya punya izin atau administrasi? Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas. Jadi menekan ke bawah seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya?
yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya, iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Yai, tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang Yai yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri Yai. Yang Saya kira harga memang ini obat takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah ini. Yai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ya. Puluhan atau ratusan Pak? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Saya nggak ikut imam nih. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya. Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Iya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah, itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi pengecornya sudah selesai.
bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? belum. Jadi digunakan untuk sholat aja. Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asal itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar musola kan. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Ya, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam kegiatan seperti masakin. Jadi Kiai, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak Selesai Kiai. itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai, bangunannya punya izin atau administrasi? Saya kira enggak lah. Nah, di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu tidak kuat di atas itu. Jadi mendekat ke bawah seperti di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga. Yang dicor lantai berapa Kiai? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Kiai, tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ratusan orang Kiai yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri Kiai. Yang Saya kira memang ini takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan itu diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah. Kiai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini
ya Pak? Pondoknya. Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ya. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu ya. Nggak tahu. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya? Iya. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai gunting, nggak pakai ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Ya ini katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah itu udah tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan ya? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu. Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam, 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada, mulai nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja terus jumlahnya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum itu pagi ya. Belum. Jadi digunakan untuk sholat saja. Iya di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar musola kan. Tapi rencananya untuk bangunan ini itu buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall-hall untuk apa semacam kegiatan, ya kegiatan seperti bawah masakin. Jadi Kiai sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu, Pak? Selesai itu, hall itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Jadi bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas. Jadi menekan ke bawah seperti di blok di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa itu? Yang bertahan mulai penambahan pembangunan dari atas ini 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Yang dicor lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya cek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Ya tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya. Yang Saya kira memang ini takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada musibah ini. Kiai artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya.
Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Ini pengecoran yang terakhir saja, ini jempol. Hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Yang Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Pak, ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu itu. Puluhan atau ratusan kan? Ya nggak tahu lah. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya? Iya, betul. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai, Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa, Pak? Ya enggak, itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai gunting, nggak pakai, ya langsung cektor itu. Musola di lantai dasar ya, Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Nah itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu. Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Nggak ada, mulai nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus korbannya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat saja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat, banyak yang masih kegiatan di luar di sekolah kan. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Tidak, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall-hall, untuk apa semacam kegiatan. Ya, kegiatan seperti pakai masakin. Jadi Kiai, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum Kiai? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum Kiai? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu, Pak? Selesai itu, hal itu sudah selesai. Selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Kiai bangunannya punya izin atau administrasi? Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas. Jadi mendekat ke bawah, seperti dibuk di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ya?
yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya, iya. Hanya menutup yang ketiga. Yang dicor lantai berapa Yai? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Yai, tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang Yai yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri Yai. Yang Saya kira dari pihak memang korban takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah ini. Yai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung. Pengecoran yang terakhir saja ini jempol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, tidak tahu. Puluhan atau ratusan Pak? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Saya nggak ikut imami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya. Iya. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Yai katanya tadi lagi ngecor ya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Saya itu udah tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan? Ya, dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi pengecornya sudah selesai.
5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Kalau nggak ada, mulai nggak ada sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja, terus korbannya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Jadi digunakan untuk sholat aja? Iya, di bawah itu kan sudah. Digunakan untuk sholat santri kelas berapa? Ya, mestinya semua. Cuman kan waktu asar itu kan banyak yang istirahat. Banyak yang masih kegiatan di luar musola kan. Tapi rencananya untuk bangunan ini tuh buat apa ya? Kelas berapa atau bagaimana? Ya, yang di bawah untuk musola, yang di atas itu untuk hall untuk apa semacam ini. Ya, kegiatan seperti pakai masakin. Jadi guys, sebetulnya bangunannya itu sudah selesai apa belum guys? Sebetulnya bangunannya itu sudah selesai dibangun apa belum guys? Kejadian ini. Dari tahapan renovasi atau penambahan bangunan gitu Pak Selesai Kiai? itu, hall itu sudah selesai. Selesai ya? Katanya selesai. Selesai kata dia. Jadi bangunannya punya izin atau administrasi? Tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Izin nggak Pak Kiai? Sepertinya ini penopang bocor itu tidak kuat di atas. Jadi menekan ke bawah seperti dihukum di bawahnya. Jadi seperti itu. Izin Pak Kiai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Apa ini? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari atas ini 10 bulan. Jadi ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga. Yang dicor lantai berapa ya? Katanya lantai 4. Itu hanya dek saja, tidak ada Atap ya? ya atap. Ya, tapi bisa dipastikan di bawah itu ada kabarnya ada ratusan orang ya yang lagi sholat. Ya mungkin. Ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri ya. Yang Saya kira warga begitu takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang sangat-sangat apa yang nggak bisa mengutarakan. Mudah-mudahan dan dibalas dengan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada musibah ini. Yai, artinya kegiatan pondok dihentikan sementara. Sampai kapan ya? Belum ditentukan. Pemirsa dan menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Tragedi ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Salam Mujib buka suara buntut runtuhnya bangunan 3 lantai di pondok pesantrennya. Ia menilai insiden tersebut sebagai bentuk takdir Tuhan dan meminta semua pihak bersabar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pengurus Ponpes Kiai Haji Abdul Salam pada Senin 29 September. Ia menjelaskan pembangunan musola tersebut sudah berlangsung sekira 9 hingga 10 bulan. Adapun lantai dasar difungsikan untuk musola, sementara lantai atas rencananya digunakan sebagai hal kegiatan santri. Bangunan itu disebut masih dalam tahapan pengerjaan dan pada pagi hari sebelum ambruk sempat dilakukan pengecoran di lantai paling atas. Saat kejadian, sejumlah santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah. Namun jumlah pasti santri yang berada di musola saat itu belum bisa dipastikan. Tidak semua santri berada di lokasi sebab ada yang sedang beristirahat di luar ruangan dan sebagian lainnya mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Kiai Salam memastikan bahwa seluruh santri yang berada di musola saat kejadian adalah santri putra. Menyikapi kejadian ini, pihak pondok pesantren memutuskan menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren. Pihak pondok meminta wali santri dan para santri bersabar menunggu proses evakuasi yang masih berlangsung.
yang terakhir saja ini jebol. Ya, hanya itu. Jadi ini proses pembangunan ya Pak? Sudah lama, sudah 9 bulan. Kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Ketika kejadian ada berapa santri yang sholat? Waduh, nggak tahu ya. Puluhan atau ratusan Pak? Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Saya nggak ikut ngimami. Saya nggak di sini. Tapi memang yang dibawa untuk sholat ya. Iya. Dan semuanya masih kosong. Dan ini santri laki-laki ya Pak ya? Itu ada berapa lantai Pak? Berapa lantai Pak? Baru 3. Baru 3 dari rencana berapa Pak? Ya ada itu terakhir. Terakhir. Ini terakhir itu nggak pakai apa? Nggak pakai genteng, nggak pakai ya langsung cor itu. Musola di lantai dasar ya Pak ya? Iya. Kiai katanya tadi lagi ngecor ya. Iya. Kenapa tidak dihentikan waktu santri lagi sholat ya? Saya itu nggak tahu. Mungkin sudah selesai atau gimana nggak tahu. Soalnya ngecor mulai dari pagi. Kalau proses pengecoran itu dari kapan Kiai? Dari kemarin atau dari kapan? Dari pagi tadi. Dari pagi tadi. Jadi baru dicor yang lantai 3 itu ya? Jadi saya nggak tahu tadi ngecornya sudah selesai. Saya kira ngecornya mungkin hanya 4 jam 5 jam selesai. Mungkin jam 12 sudah selesai. Memang nggak ada peledakan sama sekali. Jadi bisa diceritakan kalau di di bangunan ini tuh yang menetap tuh santri kelas berapa aja terus korbannya berapa? Nggak ada anak sama sekali. Belum ditempati ya? Belum. Ini digunakan untuk sholat aja. Iya di bawah itu kan sudah